Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Cukuplah Allah bagiku. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku. Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Az-Zumar ayat 38. Jika Rasul bertanya kepada orang musyrik yang menyembah selain Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah yang menciptakannya. Mereka mengakui yang Maha Pencipta. Tapi jika orang musyrik diajak menyembah Allah, maka mereka menolak dan lebih memilih menyembah berhala. Hukuman orang yang cinta Allah dan juga tandingan selain Allah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Al-Baqarah ayat 167. Ayat tersebut menyebutkan bahwa mereka menyembah tandingan selain Allah, yaitu dengan mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah, akan tetapi kecintaan mereka ini belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Bahkan Allah akan menghukum mereka dengan neraka. Lalu, bagaimana dengan orang yang mencintai sembahannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah? Perlindungan harta dan darah dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan, La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka dilindungi harta dan darahnya. Sedangkan perhitungannya, hisab amalnya, terserah kepada Allah. Riwayat Muslim. Rasulullah mengharamkan membunuh seseorang dan mengambil hartanya jika ada dua hal berikut ini pada dirinya. 1. Mengikrarkan, La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. 2. Ingkar terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jika dua hal ini ada pada seseorang, maka wajib dilindungi, dan urusan batinnya diserahkan kepada Allah. Kecuali dia melakukan sesuatu yang dapat menghalalkan darahnya, seperti murtad, atau menghalalkan hartanya seperti tidak mau membayar zakat. Menggunakan gelang jimat dan sebagainya tidak akan beruntung. Imran bin Husain menuturkan bahwa Nabi melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan. Maka beliau bertanya, apakah ini? Orang itu menjawab, penangkal sakit. Nabi pun bersabda, lepaskan itu, karena dia hanya menambah kelemahan pada dirimu, sebab, jika kamu mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadits riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Pelajaran 1. Dilarang keras memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk maksud seperti tersebut di atas. 2. Dinyatakan bahwa sahabat tadi apabila mati, sedangkan gelang itu masih melekat pada tubuhnya, dia tidak akan beruntung. Sahabat menyatakan bahwa syirik asgar lebih berat daripada perbuatan dosa besar. Orang Islam akan mengikuti tradisi orang sebelumnya. Abu Waqid al-Laitsi menuturkan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah ke Hunain, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Ketika itu orang musyrik mempunyai batang pohon bidara yang disebut Zat Anwat, mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata perang mereka pada pohon itu. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, ya, Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zat Anwat sebagaimana mereka itu mempunyainya. Maka Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Dan demi Allah yang diriku hanya berada di tangannya, kamu belum benar-benar mengatakan suatu perkataan, seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Pasti, kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Riwayat At-Tirmidzi.